Jumpa lagi bersama kami di channel Belajar Arsitektur. Bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, yuk diklik dulu tombol subscribe-nya dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Kalau di video sebelumnya kita udah membahas biografi dari arsitek ternama Zaha Hadid, kali ini kita akan membahas arsitek yang gak kalah kerennya, yaitu Frank Lloyd Wright. Welcome to Architect Biography Series by Belajar Arsitektur. Frank Lloyd Wright adalah arsitek ternama asal Amerika, lahir di Richland Center, Wisconsin pada 8 Juni 1867. Ayahnya, William Carey Wright, adalah seorang pendeta dan musisi. Sedangkan ibunya, Anna Lloyd Jones, adalah seorang guru. Saat Wright masih kecil, ibunya pernah berkata kalau suatu saat nanti anaknya akan menjadi orang yang akan membangun banyak bangunan-bangunan indah dan membelikan Wright sebuah mainan Frobel Blocks yang konon katanya mainan ini tetap Wright gunakan seumur hidupnya. Orang tua Wright bercerai pada tahun 1885. Hal ini membuat keadaan finansialnya menjadi kurang stabil. Untuk membantu menghidupi keluarganya, Frank Lloyd Wright yang berusia 18 tahun menempuh pendidikan di Fakultas Teknik Universitas Wisconsin sambil bekerja sebagai drafter atau juru gambar untuk dekannya yaitu Alan D. Conover. Pada tahun 1887, ia meninggalkan Madison ke Chicago, di mana Wright bekerja di dua perusahaan yang berbeda sebelum akhirnya bekerja di Adler and Sullivan Architects. Di sini beliau bekerja langsung di bawah Louis Sullivan selama 6 tahun. Louis Sullivan ini banyak dikenal sebagai bapak dari skyscraper atau gedung pencakar langit dan juga orang yang mempopulerkan prinsip desain form follows function. 2 tahun kemudian, tepatnya pada 1889, ia meminjam sejumlah uang kepada Sullivan untuk membangun rumahnya sendiri di Oak Park, Illinois, yang akan ia tinggali bersama istri dan anak-anaknya. Wright berhasil membangun rumah karyanya sendiri di usianya yang saat itu baru 22 tahun. Yang menjadi highlight dari rumah ini adalah tingkat keahliannya yang sangat detail karena dalam membangun rumah ini, ia terinspirasi oleh seni dan kerajinan. Karena keindahan rumahnya, ia banyak mendapat tawaran pekerjaan pribadi untuk mendesain rumah-rumah lainnya. Jadi terlepas dari Adler and Sullivan Architects. Karena hal ini dianggap Sullivan telah melanggar kontrak, akhirnya Wright dipecat dari pekerjaannya. Pada tahun 1893, Wright membuka kantornya sendiri di Chicago dan mendapatkan reputasi dengan cepat. Beliau banyak mendesain rumah-rumah dengan prairie style yang memiliki karakteristik bentuk horizontal yang dominan, atap yang rendah, overhang atap yang sangat dalam, tanpa loteng atau basement, dan repetisi jendela yang sangat panjang untuk menonjolkan kesan horizontal. Selain rumah hunian, Wright juga mendesain bangunan publik seperti Larkin Administration Building di Buffalo dan Unity Temple di Oak Park. Sebelum kita lanjut ke karya-karya yang selanjutnya, ada skandal yang pernah menimpa Wright di akhir tahun 1909. Karena saat itu Wright merasa sangat lelah dari semua pekerjaannya, sehingga ia terlibat perselingkuhan dengan istri dari salah satu kliennya, yaitu Mamah Borthwick Cheney. Mereka saling jatuh cinta dan pergi meninggalkan keluarganya ke Eropa. Wright berharap dia bisa lepas dari keletihan dan ketidakpuasan yang sekarang mengatur kehidupan profesional dan juga rumah tangganya. Mungkin kalau di zaman sekarang istilahnya healing gitu kali ya. Masih di tahun yang sama, Wright dan Mamah kembali ke Amerika, namun ditolak oleh lingkungannya di Chicago, sehingga mereka pindah ke Wisconsin dan membangun rumah baru bernama Taliesin. Yang menarik dari rumah ini adalah bangunannya yang dibuat di atas bukit dan banyak menggunakan material-material lokal. Di sini juga terdapat studio di mana ia mendesain banyak bangunan-bangunan terkenal. Namun, pada tahun 1914, sebuah tragedi terjadi.
Saat Wright pergi ke Chicago untuk proyek Midway Gardens, salah satu pegawai Wright di Taliesin mengamuk dan membunuh Maymah beserta kedua anaknya. Setelah itu, pegawai yang Wright pekerjakan sebagai chef ini membakar Taliesin dan membunuh 4 staf yang lain. Tragedi itu membuat Wright sangat hancur, dan satu-satunya cara untuk mengurangi dukanya adalah dengan pekerjaan, sehingga ia mulai membangun kembali Taliesin. Salah satu proyek yang membantu Wright mengalihkan kesedihannya adalah Imperial Hotel di Tokyo. Hotel ini mampu bertahan dari gempa di Jepang pada tahun 1923. Pada tahun 1928, Wright menikah dengan Olga Lazovic, putri ketua Mahkamah Agung Montenegro yang ia temui beberapa tahun sebelumnya di Chicago. Olga mampu menstabilkan Wright dan juga membantunya fokus kembali ke dalam pekerjaannya. Karena saat itu hanya mendapat sedikit klien, pada era ini Wright beralih ke menulis dan mengajar. 2 publikasi penting keluar pada tahun 1932, yaitu An Autobiography dan The Disappearing City. Pada waktu yang hampir bersamaan, Wright dan Olga mendirikan sekolah arsitektur di Taliesin, yaitu Taliesin Fellowship, sebuah program magang untuk menyediakan lingkungan belajar yang meliputi arsitektur dan konstruksi, pertanian, berkebun, memasak, dan mempelajari alam, musik, seni, dan tari. Pada 1935, terdapat salah satu desain Wright yang paling populer, yaitu Falling Water. Bahkan, majalah Time menobatkan Falling Water sebagai karya terbaik Frank Lloyd Wright. Pada saat mendesain rumah ini, Frank Lloyd Wright sudah memiliki karir yang sangat panjang, dan saat itu ia sudah berumur 70 tahun. Rumah di atas air terjun ini memiliki karakteristik dari penggunaan banyak struktur cantilever pada balkonnya, sehingga bangunan ini terlihat seperti melayang. Tidak lupa juga dengan karakteristik prairie style yang banyak menggunakan bentuk horizontal yang dominan pada bangunannya. Lalu, karya populer lainnya ada Guggenheim Museum di New York yang ia bangun pada tahun 1943. Menariknya dari museum 10 lantai ini adalah bentuk bangunannya yang melingkar dan menyerupai bentuk spiral. Bagian melingkar ini sebenarnya merupakan rem penerus yang menghubungkan 6 lantai sekaligus. Yang menarik juga dari museum ini adalah aplikasi skylight di tengah-tengah museumnya sebagai sumber utama pencahayaan alami. Frank Lloyd Wright meninggal pada tahun 1959. Hingga saat ini, beliau sudah merancang lebih dari 1000 karya arsitektur yang 500 diantaranya sudah dibangun. Wright adalah seorang arsitek jenius yang berhasil memulai era baru dalam desain modern di dunia arsitektur. Suka dengan konten ini? Jangan lupa pencet tombol like di bawah ini ya. Kalau teman-teman mau kita bahas tentang sejarah tokoh-tokoh arsitek lain di dunia maupun di Indonesia, langsung aja komen di bawah. Atau kalau teman-teman punya pertanyaan seputar arsitektur dan desain interior, teman-teman bisa langsung kontak Studio Rancang Reka Ruang yang kontak dan linknya akan kami cantumkan di kotak deskripsi di bawah ini ya. Gratis loh guys. Oke, thank you for watching.